Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Aprilia dengan NIM V1323882 dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil dari materi selama setengah semester di semester 4 ini di mata kuliah Direct Marketing Practice. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari catatan-catatan saya mata kuliah Direct Marketing yang saya rangkum selama setengah semester ini. Nah, lanjut ke materi. Jadi tuh Direct Marketing Practice ini tuh bisa disimpulkan dengan bagaimana sih cara melaksanakan marketing dengan efisiensi biaya dan tertuju dengan pengguna yang tepat. Jadi itu tertuju dengan pengguna yang tepat. Jadi direct marketing ini tuh lebih fokus di level individu. Nah, contoh-contoh atau kayak jenis bagian dari direct marketing gitu. Sebenarnya tuh ada one-to-one marketing, terus ada juga customer relationship marketing atau juga manajemen marketing, terus ada juga loyalty marketing, personal marketing, database marketing. Nah, database marketing ini tuh tujuannya atau pendeskripsiannya itu untuk mengumpulkan data historis pelanggan. Nah, terus ada juga opt-in. Opt-in ini tuh opt-in ini tuh merupakan sebuah opsi tentang fitur, dan contohnya itu kayak ada fitur tentang setuju atau tidak seperti itu. Nah, fitur dari opt-in ini tadi tuh misalnya ada di kayak feedback, mungkin aplikasi seperti itu, kayak setuju atau tidak jika iklan di dalam aplikasi ini tuh sedikit, atau mungkin iklannya ini tuh sesuai dengan aplikasinya seperti itu. Nah, di direct marketing ini atau di database marketing ini itu dengan mengumpulkan data, perusahaan itu bisa mengidentifikasi tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu setelah mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan, kemudian tuh perusahaannya tuh mencari solusi tentang anggaran efisiensinya atau anggaran yang mungkin lebih tepatnya. Nah, ada juga unsur-unsur dari RFM atau recensi, frekuensi, dan monitoring. Lanjut, ada poin cluster analysis atau mengklasifikasi kayak tentang mengapa direct marketing berkembang seperti itu. Nah, mengapa direct marketing berkembang? Lalu unsur-unsurnya itu ada choice, yaitu semakin banyaknya pilihan maka semakin berkurangnya rasa puas pelanggan. Lalu ada juga more information available, itu karena banyaknya pilihan jadi lebih baik langsung ditujukan dengan tepat. Lalu ada juga greater pressure on customer budget. Nah, di direct marketing ini ada juga namanya hukum Pareto. Hukum Pareto itu 80-20. 80-20 itu yang dimaksud dari 80% pendapatan sebuah perusahaan sebuah perusahaan ini tuh biasanya berasal atau didapatkan dari 20% produknya. Nah, untuk cara mengetahuinya hukum Pareto ini tuh untuk mengidentifikasi pelanggan yang tidak menguntungkan. Lalu
ada juga poin tentang dari mana sih informasinya berasal itu. Dari mana informasinya berasal ini ada juga poin-poinnya, yaitu yang pertama, menghindari pelanggan yang tidak tepat. Lalu yang kedua, kesalahpahaman pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga ini, apa sih yang dipikirkan pelanggan tentang produk tersebut. Nah, 3 poin tadi itu, yang menghindari pelanggan yang tidak tepat, kesalahpahaman pesan yang ingin disampaikan, apa yang ingin dipikirkan pelanggan tentang produk, itu masuknya ke market research. Nah, terus lanjut ke poin dari marketing selanjutnya. Nah, di dari marketing selanjutnya ini ada poin-poin yang berisi tentang customer profiling and segmentation, lalu juga ada juga customer analysis, marketing communication plan, developing, lalu ada juga yang lain-lain. Di sini saya akan mendeskripsikan satu persatu. Yang pertama ini ada customer profiling and segmentation, yang dimana ini tuh biaya yang digunakan ini tuh relatif tinggi. Lebih banyak digunakan karena bisa menargetkan audiens dengan spesifik. Lalu ada juga customer analysis. Nah, customer analysis ini tuh menggunakan hukum Pareto tadi, yaitu 80-20. 80% pendapatan itu didapatkan dari 20% produk. Seperti itu. Lalu ada juga marketing communication plan atau rencana marketing komunikasi. Nah, di sini tuh kunci utamanya dari marketing communication plan dalam pengelolaan plan adalah budgetnya. Jadi kuncinya di sini tuh yang paling penting itu budget. Jadi isinya tuh kayak mengidentifikasi cost, lalu dan juga membandingkan forecast dengan performa. Lalu lanjut ke developing. Developing ini tuh unsur-unsurnya atau poin-poinnya itu tuh ada the campaign planning process. Lalu ada juga specific objective, one step or two. Lalu lanjut ke poin selanjutnya atau umumnya, yaitu bisa mengidentifikasi target audiens dan bagaimana cara menemukan mereka. Atau juga memilih pendekatan komunikasi secara umum, harus tepat dalam mengelola timing. Lalu ada juga membuat advertising material, dan juga mempersiapkan pengelolaan respon, lalu merekam setiap detail untuk mengukur evaluasi. Nah, lalu lanjut ke specify the objective, spesifikasi objek. Nah, spesifikasi objektif itu dalam menentukan objektif diperlukan poin SMART, atau SMART itu tuh specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Nah, spesifiknya di sini tuh pastikan tujuannya itu spesifik atau tidak abstrak, jadi harus spesifik. Lalu ada juga measurable, yaitu harus bisa diukur tujuannya. Lalu ada juga achievable, jadi itu harus masuk akal untuk bisa diraih gitu. Lalu juga ada juga realistic dan juga time. Time ini tuh dari semua 4 unsur di atas tadi tuh harus ada timingnya untuk digunakannya gitu. Nah, lalu maksud dari one step or two ini tuh kayak akan lebih mudah untuk mencapai
pendapatan dari pelanggan dengan cara one step process. Lalu, jika menargetkan customer baru, lalu menggunakan two stage progress. Jadi yang one step ini tuh untuk mencapai pendapatan dari pelanggan. Nah, yang kedua itu, yang two stage ini tuh ditargetkan untuk customer baru. Seperti itu. Lalu lanjut ke identify target audience dan where to find them. Jadi tuh ada identifikasi target audiensinya dan bagaimana cara menemukan mereka. Poin-poinnya itu ada siapa sih yang ingin kita ajak untuk komunikasi, lalu di mana mereka, tempatnya itu ada di mana, mungkin lalu apa sih atau tempat mana sih yang tepat untuk mendapatkan mereka. Contohnya itu ada produk software yang seringkali menaruh iklan di website komputer. Kan tepat kan ya, produknya kan software, terus pengiklanannya itu di website komputer. Nah, lalu ada select general communication approach. Lalu ada juga broad scale media advertising, contohnya itu televisi, radio, website. Lalu ada juga target communication. Nah, lalu lanjut ke poin berikutnya, itu ada decide on the best timing. Poinnya itu ada melihat dari database. Lalu setelah melihat database, melihat ke benchmarking dari yang dimiliki sebuah industri maupun perusahaan. Nah, lalu lanjut ke produce and outline creative plan. Ini tuh berbentuk halaman untuk media komunikasi dari pemilik ide ke campaign. Lalu ada juga produce the advertising material, yang dimaksud di sini tuh mencakup desain dan juga copywriting yang relevan. Lalu ada juga artwork, tapi artwork ini tuh opsional, jika dibutuhkan dan tidak dibutuhkan itu ya bisa aja. Lalu ada juga ordering of additional supplier. Lalu ada juga poin selanjutnya, yaitu prepare to handle the response. Prepare to handle the response ini tuh jadi harus sebisa mungkin fast response dalam merespon customer. Lalu ada juga deliver the message. Ini tuh setelah semua terlaksana, semua poin-poin tadi terlaksana, lalu mengirimkan semua pesan ke pihak yang bersangkutan. Lalu ada juga setelah mengirimkan pesan, kemudian tuh ada record detail for measurement of evaluation. Jadi ada jejak recordnya, kemudian dievaluasi. Itu. Kemudian lanjut ke poin berikutnya. Di direct marketing ini tuh juga ada poin dari developing and managing customer relationship. Ini mana tuh biasanya di perusahaan yang sehat ini tuh jika pendapatannya ini didominasi oleh pelanggan. Jadi perusahaan yang sehat ini tuh biasanya pendapatannya didapatkan dari pelanggan. Jadi pelanggan yang tetap gitu kan, audiens yang baru. Lalu berfokus pada mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perusahaan yang sehat ini tuh biasanya tuh berfokus pada mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi perusahaan yang sehat ini tuh selalu mendengarkan keluhan tentang apa sih yang diinginkan pelanggan, apa sih yang dibutuhkan pelanggan, lalu mereka menyaringnya gitu. Lalu kunci dari perusahaan yang sehat itu customer. Jadi customer is the key. Nah, kembali lagi ke back to your database.
Nah, database ini tuh dengan menggunakan database bisa memperbaiki estimasi, lalu juga bisa melihat peluang yang ada. Lalu yang terakhir ada what makes customer loyal. Apa sih yang membuat customer itu tuh loyal ke sebuah perusahaan? Ya, ini tuh perusahaan biasanya tuh menawarkan benefit ke pelanggan, maka dari itu tuh pelanggan bisa loyal ke pelanggan gitu. Lalu ada juga yang terakhir ini ada what do customer value in relationship. Nah, poinnya ini tuh ada produk yang bagus dengan harga yang masuk akal, dan produk yang dijual ini tuh mudah dijangkau, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang apa saja yang sudah saya dapatkan, atau materi apa saja yang sudah saya dapatkan di setengah semester ini, di semester keempat, di mata kuliah Direct Marketing Practice. Pada dasarnya ini tuh Direct Marketing Practice ini tuh merupakan bagaimana cara melaksanakan marketing dengan efisiensi biaya dan tertuju dengan pengguna yang tepat. Jadi tuh dari marketing ini tuh kayak unsur-unsurnya ini tuh gimana sih cara melaksanakan marketing dengan efisiensi biaya atau dengan minimnya biaya, lalu tuh produknya ini tuh tertuju ke pelanggan yang tepat gitu. Demikian hasil pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.